Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur, tempat tugas SMP Negeri 2 Pringgabaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil praktik saya tentang coaching dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Deni Silviana SPD, yang merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pringgabaya. Beliau tersebut memiliki kegelisahan atau kekhawatiran tentang proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, di mana pada proses pembelajaran tersebut sebagian yang dapat mengumpulkan tugas yang diberikan kira-kira mencapai 40%. Meskipun Ibu Deni Silviana tersebut dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak Guru? Alhamdulillah sehat, Guru. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Pak. Tapi saya punya banyak keluhan tentang anak-anak kelas 7 yang tidak mengumpulkan tugas dengan yang saya berikan. Saya tidak mengganggu ini, Pak. Oh gitu. Oh tidak, Bu. Kebetulan tugas yang saya kerjakan sudah selesai, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Pak, saya ini butuh teman untuk bisa untuk curhat atau sharing-sharing terkait dengan masalah saya, terkait dengan anak-anak yang saya berikan tadi. Oh gitu. Baik, Bu. Kebetulan saya sudah tidak jam mengajar juga hari ini. Jadi saya punya banyak waktu untuk kita berdiskusi dan sharing terkait dengan masalah Ibu yang tadi. Kayaknya masalahnya cukup ribet, Ibu, ya. Tapi sebelumnya, kemudian juga tujuan yang diharapkan sama Bu Deni itu seperti apa? Tujuan yang saya harapkan, semoga nanti apa yang akan kita diskusikan ini menemukan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, baik, Bu. Selain dari solusi yang bukan tadi, apakah yang diharapkan lagi? Selain itu, dari diskusi kita hari ini, yang saya harapkan juga dari solusi nantinya dapat saya tindak lanjuti dalam proses pembelajaran berikutnya, supaya pembelajaran yang akan saya berikan bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Baik, Bu. Coba sekarang Bu Deni ceritakan apa sih yang dirasakan selama ini terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, untuk saat ini kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas sebenarnya juga dirasakan oleh guru-guru yang lain, Pak. Terkait dengan banyak di antara murid yang tidak mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Walaupun tugas itu sudah saya berikan 1 minggu yang lalu, tapi tetap saja anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Oh begitu ya. Jadi kondisi tersebut membuat Ibu tidak nyaman ya dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi dalam proses pembelajaran tersebut saya merasa tidak menjalani tugas orang guru. Tugas orang guru kan mengentaskan. Jadinya di sana saya berpikir bagaimana cara saya agar anak-anak itu mau mengerjakan tugas. Oke, dari penjelasan Bu Deni tadi itu berarti kurang nyaman itu mungkin motivasi anak dalam belajar itu rendah ya? Bukan begitu, Bu? Ya, kurang lebih kayak gitu. Karena kalau dilihat dari anak-anak sih secara keseluruhannya yang mengumpulkan tugas itu hanya 60% saja. Nah, bisa nggak nih bagaimana proses pembelajaran yang biasa dilakukan dalam kelas bersama anak-anak? Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan, sebelumnya saya mengajarkan materi tersebut sehari sebelumnya saya memberitahukan kepada anak-anak terkait dengan materi yang akan kita bahas, dengan tujuan supaya anak-anak dapat mempersiapkan diri dari rumah. Nah, itu kan melakukan proses pembelajarannya. Bagaimana dengan proses pembelajaran dalam kelas
Kalau mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, biasanya saya berpedoman pada EPP yang sudah kita buat. Saya mengarahkan anak-anak untuk mengamati materi yang sudah saya berikan maupun ada di buku paketnya. Setelah itu, anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya, lalu mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Jadi setelah diberikan tugas, tetap saja anak-anak itu ada sebagian saja yang mengumpulkan. Jadinya saya bingung, salah saya dalam mengajar itu di mana ya Pak? Meskipun seperti itu, jadi saya sebagai guru tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke Bu, saya sudah paham tentang masalah itu. Saya juga merasakan hal yang sama seperti yang Bu Deni tadi. Tadi kan Bu Deni mengatakan menanyakan materi dalam bentuk video. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana responnya anak-anak ketika Bu Deni menayangkan materi pembelajaran dalam bentuk video tersebut? Ketika bedanya juga dengan anak yang mengamati di buku. Nah, dari yang sudah saya lakukan itu, kalau menurut saya sih, anak-anak itu semangat dalam belajar. Ketika saya menyampaikan materi dengan menayangkan video yang dipelajari, baik itu dalam bentuk video maupun yang lainnya, anak-anak merasa semangat dalam belajar, sehingga anak-anak itu mau mengumpulkan tugas. Berbeda dengan ketika saya mengamati materi dengan buku paket yang dia punya. Berarti penyampaiannya Bu Deni materi itu lebih bagus responnya ya ketika menayangkan dalam bentuk video materinya, baik itu tentang materi Ibu jelaskan pada siswa bagaimana tentang pemberian tugas yang Bu Deni lakukan atau teknik yang dilakukan dalam membuat tugas tersebut. Nah, jadi untuk tugasnya itu saya berikan kepada anak-anak hanya sekedar untuk merespon saja bagaimana pemahaman anak terkait dengan materi yang sudah dia pelajari. Di samping itu juga saya memberikan tugas yang ada di RKS-nya, di mana anak-anak itu bisa menulis jawabannya langsung pada RKS tersebut. Yang pengumpulannya saya batasi waktunya, tapi tetap saja anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Baik Bu, kalau menurut saya sih dari apa yang sudah disampaikan tadi itu, mulai dengan cara menyampaikan materi maupun cara memberikan tugas kepada anak-anak, itu saya rasa semuanya sudah cukup baik Bu. Tapi kenapa ya muncul masalah anak-anak yang kurang mengumpulkan tugas? Nah, mungkin dari sana Bu Deni merasa galau ya? Ya, saya merasa tidak nyaman banget. Anak-anak mungkin merasa, kalau boleh bisa dijelaskan dulu Bu, bentuk-bentuk soal atau tugas yang diberikan kepada anak seperti apa? Apakah soal yang diberikan itu berbentuk esai atau berbentuk jenis lain? Atau bisa dijelaskan secara spesifik Bu? Nah, untuk tugas yang saya berikan itu, karena anak-anak punya RKS, jadi anak-anak menjawab soal yang ada pada RKS tersebut, yang bentuknya esai dan tes tulis. Jadi mungkin di sana yang membuat anak-anak merasa bosan dengan tugas yang saya berikan. Jadi Bu Deni sudah tahu penyebabnya yang secara langsung yang membuat anak rendah dalam mengumpulkan tugas, karena cara penyampaian materi maupun cara memberikan tugas yang diberikan menyebabkan anak-anak jenuh dan bosan, begitu ya kira-kira Bu Deni? Ya, kira-kira sih begitu. Kalau saya koreksi dari apa yang sudah saya sampaikan itu, kayaknya tugas yang saya berikan itu bentuknya monoton juga, sehingga anak-anak itu merasa bosan. Ada lagi enggak tindakan atau hambatan yang dirasakan selain bentuk-bentuk tugas yang monoton dan cara menyampaikan materi yang monoton juga, sehingga membuat anak tidak semangat dalam belajar? Selain itu, hambatan yang saya alami yaitu cara saya membuat soal-soal yang kurang menarik, dan metode pembelajaran yang saya lakukan sepertinya monoton. Oke, berarti saya dapat poin nih dari apa yang disampaikan oleh guru tadi. Mungkin metode yang digunakan itu merasa kurang efektif bagi anak, sehingga materi dan tugas itu juga yang membuat anak tidak semangat untuk mengumpulkannya. Nah, jadi sudah ketemu nih penyebabnya Bu Deni. Kalau begitu, bagaimana
solusi yang akan Bu Deni lakukan untuk pembelajaran ke depannya sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam belajar nanti? Untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan metode-metode yang menarik bagi anak-anak. Di samping itu juga tugas yang akan saya berikan sama anak-anak tidak setiap hari, tapi diselingi dengan kegiatan membuat puisi atau membuat video yang lainnya, atau karena kan anak-anak memiliki minat yang berbeda. Keren nih, bagus banget idenya. Menurut cara memberikan tugas seperti itu, kira-kira berapa persen anak-anak bisa termotivasi maupun mengumpulkan tugas? Kalau seperti itu, karena ada perubahan, pasti ya 90% lah anak-anak akan mengumpulkan tugas karena kemauannya kan sudah tercover. Luar biasa, perubahannya mencapai 90%. Jadi Bu Deni sudah tahu penyebab permasalahannya. Kira-kira kalau bicara tentang ini, komitmen apa yang akan Bu Deni jalankan semua rencana yang sudah bukan tadi? Komitmennya yang akan saya lakukan, saya harus koreksi diri, kemudian membuat pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tidak cepat bosan dalam belajar. Begitu juga dengan tugas yang akan saya berikan, tugasnya harus bervariasi bentuknya. Jadi komitmennya luar biasa nih Bu Den. Sudah berapa menit kita melakukan diskusi seperti ini tentang permasalahan yang Bu Deni alami sampai dengan penyebab, solusi, dan rencana ke depannya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Deni sekarang setelah kita melakukan diskusi seperti ini? Perasaan saya sekarang sudah sedikit lega Pak dengan masalah yang saya alami. Jadi kedepannya saya bisa merubah cara saya menyampaikan pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik dan senang dalam belajar. Jadi antusias anak-anak mengumpulkan tugas juga mungkin lebih banyak. Luar biasa perasaannya hari ini Bu Den. Mungkin ada lagi akan yang disampaikan kepada saya? Mungkin cuma itu saja Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing hari ini. Dan sudah membantu saya juga untuk menemukan solusi yang akan saya lakukan dalam kelas dan pembelajaran selanjutnya. Baik, sama-sama Bu Deni. Terima kasih ya. Oke, thank you.